Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ini biasanya umat muslim, bukan biasanya ya, wajib bagi seluruh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa, dimana memang momen ini adalah spesial ya, 1 bulan penuh yang penuh berkah ya. Ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Nah, untuk itu bagaimana kita tetap sehat selama berpuasa agar di bulan yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Telah hadir bersama kita hari ini di studio kawan Diska ada Dr. Khosrina Adenita. Beliau adalah dokter Rumah Sakit Paru Mangunharjo yang akan berbagi info sehat tentang sehat saat berpuasa. Nah, apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih, Dok, sudah meluangkan waktu di studio kawan Diska nih untuk berbagi informasi kesehatan tentang sehat saat berpuasa. Nah, bagi kawan Diska yang ingin bertanya, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, dokter, bicara tentang puasa ya. Sebelum kita berbincang tentang puasa Ramadan gitu ya, Dok. Ini kan juga ada yang rame-rame tentang puasa nih, Dok. Ada intermittent fasting. Nah, ini kan kalau biasanya puasa Ramadan kan 12 jam gitu ya, Dok. Nah, ini kan intermittent ini sampai 18 kadang lebih gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi medisnya ini gimana ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita kan kenal istilah ada fasting kalau bahasa Inggrisnya. Puasa itu fasting, ada starving. Starving tuh kelaparan. Yang lagi sekarang tren itu ada starvation atau starving, starvasi. Tadi itu kalangan awam juga ada yang bilang itu puasa, tapi sebenarnya itu berbeda. Jadi kalau starvasi, starving itu tadi adalah kita membiarkan kita kelaparan tanpa asupan makanan, minuman selama periode tertentu. Biasanya tuh sampai bisa berhari-hari kayak gitu. Sementara kalau puasa itu sendiri kita menahan untuk tidak makan dan minum dalam periode tertentu. Jadi berapa jam kemudian akan makan, minum seperti itu. Kalau misalnya kayak IF itu kan ada yang ambilnya 12 ya, 12 jam dia puasa, 12 nggak puasa ini sama sekali nggak makan nggak minum gitu kan. Jadi kan istilahnya definisinya sama dengan puasa, berbeda dengan yang starvasi tadi. Gitu. Jadi kalau yang intermittent sama starving ini berbeda juga atau sama juga, Dok, membiarkan diri kita untuk kelaparan? Nah, itu tadi ya, sebenarnya banyak orang tuh berpikirnya sama, tapi sebenarnya polanya berbeda. Jadi kalau kita mau ikut IF, intermittent fasting, itu kita kan tetap kita berpuasa ya, meskipun bukan seperti puasa Islam yang kita sahur kemudian berbuka, tapi mereka ada jamnya. Jadi kayak intermittent fastingnya mau ambil yang berapa, misal 12-12, 18-6 kayak gitu. Selama 18 jam puasa, kemudian 6 jamnya makan, minum kayak gitu. Biasanya kan seperti itu ya polanya intermittent fasting. Jadi ada waktu tertentu puasa sama sekali nggak makan dan minum, kemudian berbuka istilahnya atau makan dan minum selama jam tertentu. Sementara kalau pada starvasi atau starving tadi bener-bener misalnya dia ambil sehari nggak puasa, tapi dia di situ nggak ada asupan makan, nggak ada asupan minuman, seperti itu. Berarti pure bener-bener nggak makan gitu ya, Dok, untuk yang starvasi ini? Iya, seperti itu. Tapi kalau intermittent fasting sendiri amankah, Dok, untuk dilakukan jangka panjang gitu? Sebenarnya intermittent fasting kan banyak jenis ya, banyak. Ada yang mau ngambil dia polanya berapa seperti itu. Kalau misalnya kayak kita puasa tuh kan sebenarnya kita ambilnya seperti 16-8 ya. 16 jam kita berpuasa dari sahur sampai berbuka kan 16 jam. Kemudian kita makan boleh dari berbuka sampai ke setelah sahur. Nah, si intermittent fasting itu sebenarnya ngambilnya polanya seperti itu. Jadi dia diperbolehkan makan untuk jeda waktu beberapa lama. Cuma ngambilnya beberapa jamnya itu kadang pilihan masing-masing ya. Tapi itu sebenarnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dia punya penyakit apa enggak kayak gitu. Jadi nggak boleh asal ngambil mau IF yang berapa jam kayak gitu, juga sebenarnya harus ada anjurannya juga oleh dokter atau tenaga kesehatan. Nggak boleh yang ikut-ikutan ya, Dok ya. Ternyata dirinya nggak mampu gitu kan, malah membahayakan nantinya. Kurus tiba-tiba ya, tapi habis itu masuk rumah sakit. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, Dok, di dalam tubuh kita ketika kita tuh berpuasa?
Ya, jadi waktu kita tidak berpuasa dulu nih ya, kan kita kan tetap makan bisa ada yang 2 kali sehari, 3 kali sehari. Jadi waktu kita makan itu kan makanannya diolah di mulut kita, dibasahin oleh kelenjar ludah, kemudian masuk ke dalam lambung, kemudian nanti di situ terjadi penyerapan zat besi, kemudian masuk ke usus halus, lalu ke usus besar, kemudian dibuang melalui BAB, buang air besar tadi. Nah, selama kita berpuasa itu kan ada istirahat ya istilahnya dari organ pencernaan kita. Jadi yang biasanya setiap berapa jam kita makan 3 kali sehari, otomatis mereka kan bekerja terus tuh. Nah, pada saat kita berpuasa mereka akan istirahat. Jadi kayak si lambung itu yang biasanya bekerja selama 2 jam setelah kita makan, karena kita setelah sahur kan 2 jam udah bekerja, kemudian setelahnya istirahat. Jadi akan menurunkan tuh produksi asam lambungnya sampai nanti ketika berbuka puasa dia akan aktif lagi. Nah, usus halus juga kayak gitu, dia istirahat. Biasanya dia bekerja terus, setelah dari lambung kan turun ke usus halus. Bisa terjadi proses sampai 6 jam di situ, dia bisa istirahat, tapi tetap bergerak usus halus kita. Jadi meskipun kita puasa itu sebenarnya organ tubuh juga tetap bergerak, tetap membutuhkan kalori, energi, tapi mereka menurunkan metabolismenya seperti itu. Oke, jadi memang berpuasa sendiri ada organ-organ yang memang butuh istirahat juga ya, Dok ya. Nggak asal makan. Kalau biasanya kita makan ya tiap 2 jam, belum selesai dicerna ini udah dimasukin lagi gitu ya. Iya. Jadi kapan istirahatnya kan organ tubuhnya kalau kita nggak puasa, apalagi asupannya macam-macam ya. Tapi mitos atau fakta, Dok? Kalau puasa itu detoksifikasi tubuh. Betul, fakta. Jadi ketika berpuasa, karena tadi tubuh bisa beristirahat, maka tubuh akan berfokus pada jadi dia akan ada saat istirahat, nanti akan terpilah tuh mana sel-sel yang rusak, sel-sel yang masih bagus. Nah, sel-sel yang rusak tuh akan digenerasi, dihancurkan. Nah, itu ada yang kita kenal otofagi kalau pada saat puasa. Jadi pada saat puasa sel-sel yang hancur tadi akan dihancurkan, kemudian dimakan oleh sel-sel yang baru, yang sehat. Nah, jadi akan terjadi regenerasi. Jadi sel-sel rusaknya mati, kemudian sel-sel yang baru tadi, yang memakan sel-sel yang hancur tadi, dibersihkan kan, sel-sel yang rusak tadi dibuang keluar, kemudian sel-sel yang baru akan bergerak regenerasi sehingga makin kuat, makin sebenarnya jadi yang bikin imun kita makin kuat karena terjadi proses otofagi di situ. Jadi sel-sel rusaknya tadi dibuang melalui detox, racun-racun kan karena sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Oke, jadi kalau mau sehat rajin-rajinlah berpuasa ya. Oke, Dok. Puasa nih bagi orang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, misalkan diabetes, hipertensi atau MAH gitu ya, asam lambung. Nah, itu berbahayakah atau memang boleh-boleh aja berpuasa? Pada kasus-kasus tertentu ya, memang ada yang tidak disarankan untuk berpuasa. Misalnya diabetesnya dengan kadar gulanya yang belum terkontrol, dia butuh injeksi insulin misalnya. Pada kadar gula darah yang tidak terkontrol naik turun terus tiap bulan, kemudian HbA1c itu kan ada untuk indikator pengobatan diabetesnya berhasil atau enggak. Kalau HbA1c-nya masih tinggi, disarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Jadi sampai gula darahnya bisa stabil baru berpuasa. Tapi kalau dia sudah stabil, meskipun dia penderita diabetes, sebenarnya boleh berpuasa. Darah tinggi yang terkontrol, kemudian penyakit apa lagi? MAH biasanya kan alasan tuh. Karena saya punya MAH nih, nggak usah puasa. MAH ini kalau misalnya dia memang pas kondisi akut, baru terkena serangan MAH-nya tadi akut, masih sakit, ya lebih baik tidak berpuasa dulu, dikontrol dulu pola makannya sampai kondisinya sudah lebih tenang, stabil, boleh berpuasa. Justru malah menyehatkan puasa itu. Karena itu tadi pada saat berpuasa sebenarnya lambung itu malah menurunkan asam lambungnya. Jadi memang pas awal-awal kita berpuasa, kan kita berpuasa sebulan ya. Mungkin awal-awal hari pertama, minggu awal gitu, kita merasa masih lemas atau apa kan tubuh masih beradaptasi di situ. Jadi tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari biasanya kita kan lebih kerasa seger ya, karena tubuh sudah beradaptasi. Jadi asam lambung tadi yang memang dia biasanya dihasilkan terus karena kita 3 kali makan sehari nih, dia malah akan menurunkan produksi. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kita. Kita makannya sahur kemudian berbuka, asam lambung itu akan menyesuaikan seperti itu. Jadi seharusnya malah lebih baik untuk penderita MAH nanti harusnya. Kalau sesuai tadi. Berarti kandungan gizi juga harus terpenuhi juga ya, Dok. Harus diperhatikan juga ya. Bagi mungkin yang penderita MAH yang biasanya baru MAH awal yang
dia self diagnosis kan ada ya dok ya, self diagnosis merasa dirinya itu mah gitu ya. Iya. Terus nggak puasa. Nah ini ternyata kalau yang mempunyai riwayat mah, nah ini ternyata puasa juga sangat dianjurkan gitu ya, karena mengurangi asam lambung itu tadi. Kemudian yang bagi yang penderita diabetes ataupun hipertensi yang terkontrol tentunya juga masih aman ya untuk berpuasa. Ini yang bahaya ini kalau yang nggak terkontrol gitu ya dok, karena kadang punya hipertensi tapi nggak mau nih berobat secara teratur. Nah itu juga bahaya juga dok berarti ya. Ada efek atau resiko nggak dok kalau berpuasa? Kalau berpuasa. Kalau pada darah tinggi misalnya dia tapi terkadang ya orang dengan darah tinggi yang biasa tensinya tinggi itu mereka nggak menyadari kalau mereka memiliki darah tinggi. Nah itu tadi kan memang belum terkena obat-obatan ya, atau mengurangi kayak asupan natrium dan lain-lain seperti itu ya, memang lebih baik tidak berpuasa terlebih dahulu jadi sampai gula darahnya terkontrol. Kalau misalnya dia tensinya 180 kemudian memaksa untuk berpuasa, yang ditakutkan kan nanti karena beban jantungnya tadi berat tinggi kemudian tidak dapat asupan makanan justru akan lemas. Itu yang akan berbahaya nanti, nggak ada asupan cairan juga seperti itu. Jadi memang bagi penderita diabetes ataupun hipertensi ya ini memang harus berobat secara teratur gitu ya. Iya, makanya kalau misalnya sudah kira-kira deket bulan Ramadan nih, kalau ingin berpuasa bisa berpuasa ya baiknya mereka kontrol gula darah terkontrol, tensi terkontrol, insya Allah aman. Oke, supaya ibadahnya juga lancar, aman, nah maksimal juga nih ya, penuh berkah juga nih. Oke, nah bagi kelompok-kelompok tertentu nih dok, ibu hamil, lansia, anak-anak, nah ini gimana nih dok, kapan mulai dan berhentinya saat berpuasa mungkin? Kadang kan lansia ada juga kan yang dipaksakan untuk ikut berpuasa gitu, padahal kondisi tubuhnya juga tidak sehat mungkin. Nah ini adakah tanda-tanda nih kapan ya harus segera berbuka gitu deh dok? Ya tanda-tanda yang jelas dia kan akan merasakan sendiri ya. Ya sebaiknya lebih peka dengan diri sendiri. Jadi ketika alarm dari tubuh kita muncul itu menyadari. Jadi tanda-tandanya ya itu tadi dehidrasi, lemas, pusing, kemudian kayak misal untuk berjalan sempoyongan, gliyeng ya istilahnya. Seperti itu lebih baik segera dihentikan puasanya, segera diberikan asupan. Gitu, karena memang kalau kayak ibu hamil tuh kan kebutuhan kalorinya tinggi, mereka butuh asupan untuk kebutuhan janinnya juga. Jadi kalau memang tidak kuat lebih baik dihentikan. Toh juga ada keringanan kan untuk ibu hamil ataupun menyusui ataupun lansia, bisa dikodok kayak gitu kan nggak masalah, bisa membayar fidyah juga. Gitu. Jadi untuk kelompok-kelompok tertentu seperti ibu hamil, lansia ataupun anak-anak yang mungkin masih di bawah 5 tahun itu kan biasanya belajar deh berpuasa. Nah ini kalau sudah merasa anaknya lemas atau ini ibu hamilnya udah merasa berkunang-kunang, nah ini boleh ya untuk segera lebih baik dibatalkan. Karena untuk menjamin keselamatan janinnya juga, kasihan ya. Gitu. Oke dok, tadi selain berkunang-kunang kemudian pusing itu ada tanda-tanda lain ya untuk seseorang itu harus segera untuk membatalkan puasanya? Mungkin perutnya perih, tapi kalau itu sebenarnya perih juga dong. Tapi biasanya seperti itu sih, rasa mulai berkunang-kunang, lemas, pusing. Gitu ya. Tanda-tanda awal itu udah kunang-kunang, pusing. Itu udah tanda-tanda agak akhir sebenarnya. Ya, tanda-tanda awalnya pusing, biasanya mulai pusing dulu, lemas, nggak ada semangat, nggak ada tenaga untuk melakukan aktivitas, udah lebih baik dibatalkan aja. Ini semoga saya nggak nonton ya dok, tiba-tiba pura-pura pusing. Nah mitos atau fakta nih dok, kalau puasa itu mempengaruhi kesehatan mental atau stres nih? Sebenarnya itu mitos ya. Harusnya dengan puasa itu malah mengurangi stres kita. Karena dengan kita berpuasa kita kan menahan diri ya dari makan, minum, keinginan, nafsu, pengen seblak, pengen apa kan, kita nggak boleh karena kita puasa. Jadi seharusnya kita bukannya malah stres tapi malah happy dengan itu, karena makanan-makanan seperti itu yang tidak sehat kan otomatis akan tertahan untuk masuk ke dalam tubuh kita.
nanti habis maghrib. Iya. Oke. Karena ada nih teman saya tuh kalau lapar tuh rasa itu berarti nggak ada, itu mitos ya berarti ya. Iya. Karena sebenarnya dengan puasa tuh emosi kita akan lebih stabil, terkendali, karena itu tadi ya berkaitan dengan asupan juga, karena asupan makanan kita kan tadi karena organ tubuh kita berpuasa, metabolisme kita menurun. Nanti ketika setelah 4 jam kan asupan glukosa berkurang tuh akan ada pemecahan cadangan glukosa yang ada di hati ya. Nah, sebenarnya pada saat itu akan kita menjadi lebih stabil. Jadi kenapa? Karena kita kan nggak dapat asupan glukosa yang langsung dari makanan, insulin kita kan nggak bekerja ya, insulin kita tidak berproduksi. Nah, yang bikin kaitannya dengan tadi emosi dan lain-lain itu dari hormon insulin juga bisa, karena dia kan pengaruh hormon lainnya seperti itu. Ketika insulinnya tidak berproduksi, kita memecahnya menggunakan hormon glukagon, memecah glikogen yang ada di hati, itu sebenarnya lebih bisa menstabilkan dari emosi kita juga seharusnya. Gitu. Oke, yang sering marah-marah mungkin bisa puasa gitu ya. Supaya untuk bukan menetralkan ya, untuk mencegah stres yang terlalu tinggi gitu ya. Oke, Dok. Ini mungkin pertanyaan yang sering ataupun dinanti-nantikan jawabannya nih ya, Dok ya. Makanan apa saja yang harus dikonsumsi saat berbuka dan sahur supaya kita itu selama berpuasa tuh berenergi terus deh, Dok? Nah, makanan harus kita buka ya. Selama ini kan kita pasti ya emang yang bikin seru saat Ramadan itu adalah takjil. Berburu takjil ya, takjilnya jajanan basah macam-macam, manis-manis, es manis-manis. Sebenarnya yang dianjurkan itu adalah yang kita makan adalah makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Jadi karena itu akan lebih cepat diserap tubuh, kemudian tidak menyebabkan peningkatan gula darah yang mendadak, yang bikin itu tadi karena gula darah yang meningkat mendadak akan menyebabkan hormon insulin kan langsung keluar ya. Nah, ketika hormon insulin itu aktif, produksi terus, kita sering nyemil gitu kan, hormon insulin produksi terus. Nah, itu bisa lama-lama menyebabkan resistensi insulin karena gula darahnya meningkat, hormon insulinnya kerja terus. Itu makanya yang kayak sekarang sering banyak, meskipun muda udah banyak yang kena diabetes kan dari situ, karena nggak ada waktu untuk insulinnya istirahat, sementara makanannya manis-manis terus. Nah, jadi harusnya yang kita konsumsi saat kita buka puasa itu pertama ya seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sebenarnya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itulah kita menganjurkan kita berbuka dengan kurma. Kenapa kok kurma? Karena ternyata di kurma itu kandungannya gulanya itu glukosa. Glukosa itu kan karbohidrat sederhana, langsung diserap tubuh tanpa perlu diolah. Jadi kayak tepung gitu kan, terdiri dari polisakarida ya. Itu kan untuk memecahnya menjadi glukosa kan perlu beberapa proses kimia. Sementara kalau glukosa ya udah langsung masuk, langsung diserap tubuh. Makanya yang paling bagus berbuka dengan kurma. Terus di situ ada sebenarnya ada zat gizi yang lain yang juga butuhkan oleh kita, malah kayak 3 butir kurma itu setara dengan 1 piring nasi. Jadi kalau kita berbuka puasa dengan kurma itu sudah cukup. Berbuka puasa dengan kurma, air putih, terus kita sholat tarawih. Makannya setelah tarawih misalnya nggak apa-apa. Jadi karena 3 kurma itu sudah setara 1 piring nasi gitu. Sudah ada seratnya, udah ada vitamin, mineral, zat besi, mangan dan lain-lain seperti itu. Untuk penderita diabetes apakah juga aman, Dok, untuk konsumsi kurma ini? Boleh kurmanya, tapi ini kurma yang segar ya, jangan kurma yang kan ada kurma yang dilumuri gula lagi ya. Oh gitu. Jadi memang yang kurma yang segar, yang yang benar-benar murni ya. Bukan yang dicelup ke gula. Kan kadang ada yang dijual tuh udah dilapisin gula supaya terlihat segar gitu. Itu malah kan gulanya gula nggak alami ya gitu. Malah tambah tinggi gulanya ya. Lonjakan tinggi. Cuman saya kan orang Indonesia ya, kalau nggak makan nasi kayaknya kurang gitu ya. Berbuka itu harus langsung nasi gitu ya. Tapi 3 butir kurma sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ya, kalau mau nasi 1 butir kurma nggak apa-apa. Ya kan kita hitung kalorinya juga ya jadinya. Kalori yang kita butuhkan berapa untuk sekali makan, kayak gitu kita bagi-bagi ke dalam makanan yang kita makan. Kalau misalnya mau pengen makan nasi lagi, kurmanya 1 butir oke. Terus nanti boleh makan nasi, tapi di situ juga harus ada lengkap ya, protein, sayur, buahnya juga. Gitu. Nah, Dok, mitos atau fakta nih, kalau kita berbuka,
Yang sahur dulu deh dok ya. Kalau yang sahur biar awet seharian. Kalau tadi kan berbuka kan ya. Nah kalau sahur biar awet seharian, nahan laparnya. Tetap kurma. Tetap kurma ya. Karena di situ tadi karena dia mengandung glukosa, dia mengandung fruktosa. Di situ ada serat, ada vitamin, mineral. Sebenarnya udah cukup ya buat kebutuhan kalori kita. Di glukosa itu penyerapannya cepat, langsung dipakai untuk maksudnya diubah jadi energinya cepat. Tapi ada fruktosanya juga. Nah, fruktosa ini penyerapannya lebih lambat. Jadi dia bisa menahan menahan lapar kita ya istilahnya, karena penguraiannya tadi lebih lambat. Jadi kita lebih tertahan laparnya lebih lama. Dan ada serat di situ. Serat itu kan membuat perut kita terasa penuh ya, sehingga untuk merasakan lapar tuh akan lebih lama. Gitu. Supaya tidak repot berarti sahurnya pakai kurma aja gitu ya. Tapi jangan ditambah kurma. Jangan kurma aja ya. Itu bagi saya yang nggak mau repot. Oke dok, mitos atau fakta nih. Kalau berbuka ya, ini kita tuh harus minum minuman yang panas seperti teh panas, kopi panas, susu panas. Itu bener nggak sih? Karena kan kita mindsetnya kayak orang zaman dulu ya. Saya kata bahasanya itu kalau nggak dimulai dengan yang panas-panas nanti ususnya kelet gitu. Nah itu gimana nih dok? Itu mitos ya. Oh mitos ya dok. Iya, sebenarnya minuman apapun itu tidak masalah. Yang penting adalah cairannya. Tetap kita ada asupan cairan. Tapi saran saya sih ya jangan dimulai dengan berbuka dengan kopi atau teh, karena di situ kan ada diuretik ya. Diuretik itu kan malah membuang cairan ada dalam tubuh kita, sementara kita setelah puasa nih kita kan butuhnya cairan. Jadi lebih baik kita gelontor air putih aja. Gitu. Berarti untuk teh panas, kopi panas skip dulu ya dok. Dulu untuk berbukanya jangan, nanti malah keluar cairan. Padahal kita butuh cairan malah dikeluarin duluan ya. Mbah saya keliru berarti itu dok ya. Nah dok, bagaimana menjaga hidrasi tubuh kita nih selama berpuasa supaya nggak lemes? Ya itu tadi, karena biasanya kita kan kalau minum minimal 8 gelas sehari itu untuk berat badan 50 kilo ya, anggap aja. Jadi kebutuhan cairan bisa lebih kalau berat badan kita lebih, karena berat badan kebutuhan cairan itu sesuai berat badan sebenarnya. Tapi gampangnya kita bikin aja 8 gelas. Nah seharian itu karena kita puasa, jadi kita harus penuhi dari mulai berbuka puasa sampai setelah sahur, sebelum memulai puasa. Jadi bisa kita mulai misalnya setelah berbuka kita minum 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib 1 gelas, sebelum tarawih 1 gelas, setelah tarawih 2 gelas, kita total sampai nanti pas sahur, setelah kita makan sahur itu 1 gelas. Jadi setelah sahur juga jangan terlalu banyak minum, karena nanti akan lebih cepat dikeluarkan biasanya pas pagi hari seperti itu. Jadi sahur tetap minum tapi jangan banyak-banyak supaya tidak. Jadi kebutuhan cairan kita tuh tetap tercukupnya pada malam hari, kita penuhi pada malam hari gitu. Diakumulasi malam hari gitu ya dong. Nanti setelah sahur mungkin hanya 1 gelas gitu ya. Itu supaya biar nggak lemes nih ya buat besti-besti. Oke dok, mungkin ada tips yang bisa disampaikan ke kawan Diska nih dok, supaya saat berpuasa nanti tetap sehat gitu. Ya, tetap sehat. Jadi saya ada beberapa tips ya. Yang pertama ya, kita harus ingat tetap sahur. Jadi karena puasa ini kita bukan starving, jadi kita adalah fasting puasa, menahan diri dari makan dan minum, tapi kita kan tetap makan dan minum. Jadi kita harus tetap sahur, karena tubuh kita harus kita ajarin nih, kita mau puasanya kan kayak puasa Ramadan kan 16-8 ya, 16 jam kita puasa, 8 jam kita makan, jadi sahur harus tetap makan, karena kita butuh asupan kalori untuk sebelum aktivitas pagi hari. Jadi sahurnya harus ingat, kemudian berbuka puasanya tidak boleh berlebihan, jadi secukupnya. Diawali dengan kurma tadi lebih baik, karena supaya perut kita tidak kaget, ada adaptasi terhadap kondisi sebelumnya kita puasa nggak menerima makanan, kemudian kita menerima makanan, kita kasih kurma dulu. Jadi karena dia tadi yang sederhana, ada glukosanya, lebih cepat diserap, lebih cepat memulihkan energi kita, lebih baik berbukanya dengan kurma. Kemudian kalau pengen SS oke lah setelah sholat maghrib gitu ya, atau setelah taraweh, jadi biar tarawehnya nggak ngantuk kayak gitu. Terus jangan lupa tidurnya juga harus cukup. Jadi
kebutuhan tidur kita tuh kan sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau pada lansia 60 tahun memang biasanya lebih lama, cepat. Okay. Jadi 6 jam sehari, karena biasanya mereka kan kayak merasa kurang tidur, padahal sebenarnya kebutuhan mereka 6 jam tuh udah cukup. Jadi sudah nggak seperti kita yang butuh lebih lama 8 jam sehari, atau anak-anak yang bahkan 10 sampai 13 jam sehari, apalagi bayi. Nah seperti itu ya, kita harus mengatur. Jadi karena biasanya kalau kita bulan Ramadan kan pengennya bisa beribadah malam hari. Waktu tidur kita atur. Jadi gimana 8 jamnya sehari ini bisa tetap tercukupi. Jadi terus kita harus tidur lebih awal supaya bisa bangun sahur tadi. Jangan sampai sahurnya kelewatan. Karena kalau sahurnya kelewatan, kita nggak dapat asupan makanan dari sahur, kita akan terlalu lama berpuasa. Nanti kalau terlalu lama berpuasa lebih dari 16 jam itu kan efeknya juga beda lagi ke badan kita. Kebutuhan kalorinya kan juga jadi kurang tercukupi seperti itu. Kemudian jangan makan makanan yang tinggi gula, kemudian tinggi garam dan tinggi lemak. Aduh, ya, tadi itu makanan enak semua loh. Karena itu tadi. Nah, iya. Jadi mumpung puasa, sekalian kita puasakan juga dari nafsu yang seperti itu ya. Lemak-lemak, jadi kan kita bisa dapat manfaatnya puasa dong. Sekalian diet, berat badannya bisa turun. Betul dong, kita selama puasa aja dong. Dilanjut nih, kalau udah enak badannya nanti kan kerasa. Kalau kita memang benar puasanya, badan jadi enteng kan. Lanjutkan setelah Ramadan gitu. Aduh, nastar enak dong. Oke, itu tadi ya. Jadi apakah tidur yang 8 jam ini boleh diakumulasi sama siang hari, Dok? Atau memang itu 8 jam khusus malam aja? Nggak apa-apa diakumulasi. Jadi kebutuhan tidur itu memang dalam sehari 8 jam. Oke, jadi boleh ya. Jadi nggak harus siang tidur terus gitu, nggak ya, Dok ya? Itu nanti malam-malamnya nggak bisa tidur. Kan ibadah, Dok, tidur. Oke, Dok. Biasanya kesalahan apa sih, Dok, yang sering dilakukan terkait pola makan nih, ya, baik saat sahur ataupun juga berbuka? Pola makannya ya, itu tadi biasanya kita berlebihan makannya ya, tadi karena ada godaan takjil itu yang sangat menggoda. Biasanya kita akan makan takjil lebih banyak, kemudian habis itu sholat maghrib, terus malah ngantuk, akhirnya nggak terawih ya kan. Kemudian karena harusnya kita butuh cairan tadi, air putih minimal 8 gelas sehari, karena kita minumnya es yang udah manis-manis, tinggi gula, cairannya kan jadi kurang tercukupi. Sementara natrium, glukos, gula itu kan dia membutuhkan cairan yang lebih banyak. Kalau kita makan yang tinggi gula itu sebenarnya kita butuh asupan cairan lebih banyak untuk pembuangannya supaya lebih lanjut ini. Jadi detoksifikasinya terjadi, itu kita butuh bantuan cairan air putih gitu. Maksudnya bukan cairannya cairan gula, cairan yang teh manis gitu, enggak ya, Dok? Iya. Tidak terjadi nanti detoksifikasinya. Oke, mungkin kita sahur dan berbukanya susah isi piringku gitu ya. Jadi ada gizi seimbang yang ada di situ. Karena kan kadang-kadang mindset kita itu kalau sahur dan berbuka itu harus makannya yang banyak, porsinya yang banyak. Nah, ternyata kan harus disesuaikan sama kondisi tubuh kita juga gitu ya. Oke. Terakhir, Dok, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kawan Diska nih, Dok, terkait menjaga kesehatan deh, Dok. Ya, itu tadi tips saya yang tadi. Pertama kan kita harus ingat sahur. Kemudian berbuka secukupnya, tidak makan berlebihan, bisa diawali dengan kurma. Kemudian hindari makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Kemudian kita harus tetap olahraga ya. Jadi meskipun kita puasa, kita bisa olahraga. Olahraganya bisa olahraga ringan, misalnya sebelum berbuka itu 15 menit kita jogging atau senam kayak gitu. Atau olahraganya setelah berbuka juga boleh. Kemudian tetap olahraga. Kemudian butuhi kecukupan tidurnya itu kita cukupkan minimal 8 jam atau sesuai umur ya. 7 sampai 8 jam sehari. Kemudian jangan lupa konsumsi cairannya yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Air putih ya, jangan air es teh manis gitu ya. Tapi kembali lagi sedikit ya, Dok, terkait gula, garam, lemak, adakah batasannya yang dapat dikonsumsi untuk sehari, Dok? Ya, kalau dari gula itu maksimal 4 sendok makan atau setara 50 gram. Terus kalau dari lemak itu maksimal 50 gram itu setara 5 sendok minyak.
Jadi minyak 5 sendok makan minyak gini. 5 sendok makan minyak, kemudian garam itu sekarang 1 sendok teh. Itu adalah kebutuhan maksimal harian kita. Kalau lebih dari itu, kita misalnya ya terlalu banyak mengonsumsi makanan manis, kita harus cukupi dengan air putih sebenarnya. Jadi kan air putih untuk mendetoks, untuk mengeluarkan tadi kebutuh kelebihan cairan, kelebihan dari gula, garam dan lain-lain itu dibuang melalui air tadi. Jadi kita harus tingkatkan air putih kita kalau memang sudah terlanjur makan yang tinggi seperti itu. Itu kalau bisa ya lebih baik kita hindari tadi. Oke, tapi bukan berarti kalau kita konsumsi makanan atau minuman yang manis terus, kemudian airnya juga banyak, itu juga nggak gitu juga kan ya dok ya? Juga. Nanti insulinnya kerja terus akhirnya lama-lama resisten insulin. Oke, jadi ya memang selama berpuasa, nah ini kita usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang memang yang bergizi seimbang gitu ya. Seterusnya meskipun tidak puasa. Seterusnya. Untuk yang lebaran, opor dan lain-lain, nah ini konsumsinya juga harus nggak seminim mungkin ya, tapi diusahakan untuk tidak berlebihan gitu ya. Jangan-jangan nanti di sini di rumahnya Yangti opor, di rumahnya Yangkong opor, di sana lagi opor-opor. Nah ini sedikit-sedikit tapi banyak juga ya dok. Oke, terima kasih dokter atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua hari ini. Semoga bulan Ramadan tahun 2025 ini kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, tenang, sehat semuanya. Oke. Dan terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Medan dan YouTube Kawan Diska. Bye bye.